selamat datang di konten horor. Kali ini saya sedang bersama Saipul, kan? Salah seorang yang katanya pernah mengalami beberapa kejadian mistis. Dan kali ini kita akan langsung nih tanya-tanya dia, kejadian mistis apa yang pernah dialami. Jadi benar Pul ya, kamu pernah mengalami kejadian-kejadian mistis? Iya bang. Nah, sering atau beberapa kali nih? Udah beberapa kali selama saya hidup. Beberapa kali. Nah, kalau yang pertama itu apa nih? Yang paling pertama kali itu waktu saya masih kecil bang. Umur berapa itu kira-kira? Ya sekitar umur SD kelas 3, kelas 4. SD lah ya. Ini kejadiannya di mana? Di kampung saya, di rumah tante saya tepatnya. Jadi kampungnya itu agak pelosok hutan. Jadi perkampungannya ini masih yang benar-benar kampung gitu ya? Iya. Masih ada hutan-hutannya. Dan Kebun akses lah ya. jalannya itu susah bang. Zaman itu. Bahkan kalau ke sana itu kita mobil nggak bisa masuk. Jadi zaman itu terpencil lah ya. Hanya aku aja berangkat ke sana tuh pakai sepeda. Zaman itu. Terus gimana nih kejadiannya? Apa yang terjadi di kampungmu itu? Nah, jadi tuh waktu itu hari Kamis. Hari Kamis kita sekeluarga rombongan ke tanteku itu. Oh, jadi ini kampungnya tantemu? Ya, kami dari semacam kelurahan di luar lah yang udah bagus gitu. Nah, kami masuk pagi ke sana dalam rangka ngelayat. Oh, ngelayat. Ada keluarga yang meninggal kan. Nah, cuman kan aku nggak terlalu ngikutin acara melayatannya kan. Jadi aku ajaklah sepupuku untuk mancing. Nah, di sungai gitu? Apa di mana? Enggak, di jalan, pinggir jalan. Mancing? Jadi di pinggir jalan tuh ada ikan. Oh, kayak di got-got. Terus? Ada got-got. Ya semacam drainase persawahan lah. Terus? Ada. Nah, udah mancing seperti biasa. Iya. Sampai sore. Nah, Sore. ini sepupu juga masih kecil? Masih seumuran. Masih sama kelas 3 SD lah ya? Nah, sore itu kami balik ke rumah sekitar jam 5. Nah, aku tuh ada ketinggalan sesuatu di tempat mancing tadi itu. Jadi di tengah jalan Udah sampai rumah. udah sampai rumah. Jadi pas sampai rumah aku ingat, oh ketinggalan nih, ini ku alat mancingku yang aku beli sepak gitu kan. Yang mata kail sama alat-alat lainnya. Ya udah, aku ambil sepedaku lah. Aku kesana sendiri. Ya, Itu menjelang masuk- maghrib ya? menjelang maghrib. Ini hutan-hutan juga. Waktu itu kayak sepi gitu. Nah, pas baliknya itu aku nggak tahu kenapa kepikiran nggak lewat jalan yang biasanya. Kamu mau mutar berarti? Ya, jadi udah ini bang, udah deket, udah bentar lagi nyampe ke rumah tanteku itu sekitar 100 meteran lah. Nah, udah kelihatan lah ya? Ya udah kelihatan. Nah aku nggak tahu, tiba-tiba aku malah lewat kebun-kebun. Memutar? Mutar, kayak mau melihat samping gitu. Nah, aku baru masuk ke kebun itu sekitar 10 atau 20 meteran. 10-20 meteran naik sepeda. Tiba-tiba kepalaku itu kesandung pohon, ranting pohon. Rantingnya melintang di atas. Sandung. Itu gelap apa gimana? Maghrib. Ya, Jadi masih udah remang-remang. Nah, tiba-tiba kesangkut kan. Akhirnya aku mundur. Tiba-tiba kayak kepental mundur. Nah, udah. Nah, dari situ sepertinya awal mulanya
Apa yang terjadi? Nah, udah pas jatuh itu ke pental itu, aku angkat sepedaku kan, dorong ke belakang rumah sama situ tuh. Belakang rumah ada pohon pisang. Nah, di pohon pisang itu aku nyadar nih, dalam pikiranku aku simpan sepeda aku di pohon pisang itu. Jadi kamu tuntun terus taruh di pohon pisang sambil aku liatin keluarga aku di depan rumah itu kayak nungguin aku. Kayak main-main depan rumah, nungguin. Dah. Tapi saat itu pandanganku tuh kayak satu arah aja. Satu arah kayak bulat, nggak lebar kayak kita sekarang. Jadi kayak pakai teropong itu. Oh gitu. Jadi kamu mandangin tuh kayak nggak plong gitu. Nggak plong. Cuman kayak satu arah aja itu. Kayak sempit. Jadi nggak bisa lihat kanan kiri yang sisi, nggak bisa. Dah. Habis itu sepeda aku simpan di pohon pisang itu. Simpan. Nah, habis itu aku jalan lagi nih ke pas banget lurus belakang rumah banget, sekitar 50-100 meter lah. Nah, belakang rumah tanteku ini itu dibuat kebun merica. Oh, jadi belakang rumahnya pas itu ada kebun merica. Ya, berbaris kan. Kalau merica itu kan pakai kayak pohon-pohon sebetis atau segini lah untuk mericanya yang lingkar kan, untuk ini. Nah, aku itu jongkok di pohon merica itu, sambil aku liatin omku lagi ngopi di belakang rumah. Di samping rumah. Ya, habis pulang dari kebun kan. Aku lihat dia hadap-hadapan. Jadi kalian tuh jaraknya tuh dekat gitu loh. Iya, 50 meteran lah. Tapi hadap-hadapan, cuma di antara pohon merica itu. Iya, jadi kayak aku kayak sembunyi gini di pohon merica. Sambil loncat ke pohon satu, pohon lainnya. Kayak lompat kodok. Iya. Iya, kamu ngapain lompat kodok? Enggak tahu. Terus aku seingatku itu, jadi kayak lompat. Nah, tapi anehnya itu omku tuh nggak negur. Jadi dia nggak bisa ngelihat mungkin apa gimana? Nggak tahu bang. Pokoknya dia nggak negur aku. Padahal jaraknya nggak jauh. Padahal mestinya harusnya dia bisa ngelihat. Iya. Udah aku kayak gitu terus. Udah diam kan di situ. Kayak orang gini lah. Diam. Nah, udah masuklah waktu maghrib. Azan, udah azan. Dia masuk ke dalam rumah kan. Udah masuk, tutup pintu semua. Nah, habis itu akulah jalan-jalan samping rumah, muterin pekarangan. Ya, jalan-jalan. Aku dengar orang ngobrol kayak itu, katanya hilang tadi sore, nggak tahu kemana. Ini udah cariin. Jadi orang rumah ini udah pada berita. Iya, udah beritain ke seluruh desa, ke seluruh warga desa itu. Nah, terus orang-orang yang ngobrol itu di mana? Di dalam rumah kah? Dalam rumah. Terus aku dengar kan. Kamu di luar, nggak bisa masuk rumah? Enggak. Jadi jalan. Nah, sampai di suatu samping rumah itu kan ada pagar hidup. Kayak tanaman gitu ya. Gitu, pagar hidup ya. Nah, aku di situ berhenti, terus posisi sujud. Kayak gini. Aku kayak gitu dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nah, terus pas kamu kayak gitu tuh orang-orang pada nyariin atau apa tuh? Orang-orang, aku sadar bang. Aku kayak dengar mereka ngobrol, dengar mereka naik motor, dengar mereka ke belakang rumah nyari, teriak-teriak. Nah, itu satu desa nyariin kamu? Satu desa. Terus kamu udah kayak apa ya, kalau kayak ada orang kondangan gitu. Di sekitaran rumah. Pokoknya semuanya orang itu datang ke situ bantu nyariin. Bahkan sampai nyariin ke desa seberang. Sampai nyari-nyari ke desa seberang. Nggak nemu. Terus? Nah,
aku ditemuin itu sekitar jam-jam 10 jam 11 malam itu bang, aku dengar katanya sepeda aku didapat. Ya, orang langsung berhamburan ke belakang rumahnya, hari di kolom-kolom, tapi nggak ketemu aku. Nah, sepedamu itu ditemukan di mana dan posisi gimana tuh? Nah itu kan aku belum tahu. Nah paginya aku diceritain, jadi kan aku ditemuin itu jam 12 atau jam 1 malam. Aku dilihat sama anak kecil. Katanya gitu. Ya. Kamu jadi gimana? Yang temuin aku itu anak kecil. Dia lihat aku, dia ngiranya aku tuh ayam. Karena di bawah pagar hidup nih. Karena di bawah pagar hidup. Nah, dan ternyata beberapa orang tuh lihat aku juga, tapi dikiranya ayam. Jadi mereka seliweran situ tapi nggak ngerti. Jadi pagar itu depan rumah. Terus ada kayak jalan. Orang biasa jalan lewat situ sampai situ. Ada seonggok nih yang ini dikiranya ya ayam. Padahal itu kamu. Aku udah udah SD loh. Nah udah dilihat lah aku sama anak SD kan. Anak kecil itu disentuhnya awalnya. Dia teriak, oh ini orangnya. Ini. Semua orang langsung kumpul, angkat aku masuk. Aku udah nggak mikir apa-apa, tidur. Langsung tidur. Paginya bang ditanyain, Pul, kamu kemarin kemana? Enggak, aku cuman di sini aja keliling-keliling. Oh jadi pas udah pagi udah diceritain. Aku cerita dulu keliling-keliling. Aku simpan sepeda aku di pohon pisang. Terus aku ketemu omku di belakang rumah sambil ngopi. Tapi aku loncat-loncat. Terus aku di semak-semak ini berdiam beberapa jam. Nah orang-orang kaget. Kagetnya kenapa? Yang pertama tuh, sepedaku itu nggak di pohon pisang, tapi di pohon yang aku terpental itu. Oh, yang nyangkut. Ya. Dan posisinya bukan di bawah, di atas digantung di pohon itu. Digantung di pohon. Jadi kayak rantingnya kayak gini kan, ranting kayak gini. Akhirnya disangkutin di situ. Nah. Padahal seingat ke dalam penglihatanku itu, aku tuntun sepeda terus aku simpan di pohon pisang. Kaget semua orang kan. Enggak kok, aku bilang enggak kok. Sepeda itu aku simpan di pohon pisang. Terus orang bantah, orang sepedamu tuh ditemuin gantung di pohon coklat. Oh iya, aku nggak tahu. Ya, habis itu bilang cerita juga kan, aku jak lihat omku di belakang ngopi-ngopi. Kapan kemarin itu sebelum maghrib ngebantai juga. Katanya dia nggak lihat kamu. Nggak ada, aku lihat kamu. Orang pohon itu cuma segini ya. Kalau logikanya kan kalau orang kayak gini pasti kelihatan dong. Dari kalau sembunyi di balik pohon merica. Iya, cuman segini gedenya atau sepaha lah paling besar. Pasti kelihatan kalau loncat-loncat kodok tuh. Ini nggak lihat. Ya, sampai aku ditemuin di situ di pohon di semak-semak itu. Dikiranya ayam, ternyata manusia. Tapi memang bang, di desa itu yang sering kejadian kalau malam. Jadi kamu ini ceritanya diculik setan apa gimana nih? Kata-kata orang situ bang. Disembunyiin jin. Soalnya udah beberapa kejadian juga. Dan kejadian itu malam juga, tapi mereka yang lain tuh. Jadi ada anak tuh kayak main petak umpet. Malam-malam. Ngapain anak kecil main petak umpet malam-malam? Main petak umpet malam-malam. Terus? Nah, dan kejadiannya itu disembunyiin cuman dalam rumah. Dia di rumah. Tapi di belakang pintu. Dan nggak ada yang nemuin sampai pagi. Udah lemes, sudah ini. Jadi dan orang nggak lihat kalau dia di belakang pintu. Bahkan orang udah keliling-keliling, udah ramai juga. Nggak ada yang lihat dia di belakang pintu. Nanti pagi baru kelihatan. Jadi kayak udah sering kejadian disembunyiin.
diumpetin. Bahkan ada rumor-rumornya ya, aku nggak tahu ini, disembunyiin dibawa ke hutan, terus dikasih makan enak katanya. Padahal itu bukan makanan. Itu kayak serangga, tai gitu. Jadi kampung ini memang horor ceritanya. Iya. Jadi aku ceritain gitu, banyak katanya kejadian disembunyiin di hutan, disembunyiin sekitar rumah tapi nggak ketemu. Nanti paling paginya atau waktu tertentu ketemunya. Itu kita bahkan pulang sendiri mulutnya udah kotor, udah bau karena habis disuguhin makanan enak. Padahal itu hal yang apa ya, paling nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Padahal itu masih pas aku SD. Dan orang nggak ada yang nggak kenal aku di kampung itu, pasti kenal. Jadi kayak ingatannya mereka itu pasti ingat aja, oh ini yang pernah disembunyiin. Oh gitu. Pasti semuanya langsung ingat. Jadi kalau sekarang ke kampung itu bilang kalau kau yang disembunyiin, orang-orang masih ngerti. Masih ingat. Apalagi yang bantu nyariin. Kecuali yang masih kecil terus sekarang udah dewasa, nggak tahu ceritanya kan. Tapi kalau orang-orang yang dulu masih udah remaja, sekarang udah tua, masih ingat cerita itu yang paling berkesan. Tapi selama kau itu disembunyiin, ngelihat sosok nggak, apa biasa aja? Nggak ada bang, cuman kosong aja pandangannya. Kosong, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bayangin aja bang, aku diem kayak orang sujud selama berapa jam tuh? 6 jam, 5 jam, 6 jam. Kau ngerasa lama apa cepet tuh? Cepet. Nggak capek, kayak nggak ngerasa capek, nggak apa, cepet. Kayak dari habis maghrib itu aku sujud di situ sampai jam 12, jam 1 malam aku itu kayak bentar banget waktunya. Kayak nggak ada berapa menit gitu. Gitu bang. Tapi nggak ada sosok gitu ya? Nggak ada sosok kuliah. Cuman kosong, gitu. Pikiranku nggak bisa gerak, cuman gitu aja. Rasa waktu singkat. Kangen nggak masa-masa itu? Nah, jangan. Udah cukup itulah yang bisa diingat. Oh jadi gitu ya cerita Pul? Iya bang. Ya ini agak, saya nggak tahu ya, kayak kan sering juga tuh lihat berita-berita kayak anak disembunyikan kayak gitu-gitu dan segala macam. Kayaknya kasus-kasus kayak gini sering terjadi ya, entah benaran karena ini mistis atau ada penjelasan logis lainnya, tapi memang ada beberapa orang yang sampai mengalami gitu loh. Ini si Saipul katanya satu kampung menjadi saksi gitu kan ya. Iya. Ya begitu ya, apalagi kampungnya masih mistis. Dulunya, tapi kampung sekarang itu masih nggak? Kalau sekarang udah rame. Jalanannya udah bagus berarti. Udah bisa masuk mobil, udah aspal juga. Oh gitu ya. Jadi gitu ya. Mungkin gitu aja kali ya dari cerita mistis Saipul kali ini ya. Kalau misalkan ini rame ya, besok-besok kita datangi lagi lah orang-orang yang punya cerita mistis lainnya. Terima kasih telah menonton konten horor malam ini. Selamat malam.